Orang-orang dulu dikatakan sama Sayyidil Habib Al-Masyhur, nangis di zamannya beliau masih muda dulu, semua orang yang hadir nangis. Ya Allah, Ramadan 10 hari lagi. Muada muada ya Ramadan, auda alaina bil ghufran. Mereka merasakan maghfirahnya ada. Sekarang yang ahli zaman kita sekarang ini muada-muadanya kok enggak kayak dulu lagi, enggak sedih lagi. Muada ya Ramadan. Malah senang, kayak senang gitu. Dia ketemu akhir Ramadan dengan asyik gitu ya. Jadi muada kayak Semangat kayak ngusir tamu jadinya. Betul. Jadi tolong ini yang menonton, yang mendengarkan, tolonglah takbir, silahkan takbir. Tidak ada yang larang takbir. Mau takbir kelilinglah, tidak ada masalah. Tapi jangan pakai koplo, ya, jangan kurang ajar TikTok jedak jeduk, kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun anda saja berada, kembali lagi berjumpa di podcast Tanya Habib bersama saya Husain bin Abdul Aziz bin Agil. Dan kita sekarang berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Tentunya teriring harapan dan doa semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga segala kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tidak berpanjang lebar, bersama saya di sini yaitu As-Sayyid Usamah bin Zaid bin Syekh Abu Bakar. Ahlan wa sahlan Habib. Hayakumullah. Hayakumullah, kifal hal? Masyaallah, khawatim mubarakah. Ya Rab, amin amin. Masyaallah, beberapa hari bahkan mungkin beberapa jam ke depan kita akan Idul Fitri sudah kita ini meninggalkan daripada bulan Ramadan. Masyaallah. Ya Rab ya. Sebagaimana keadaan yang sebenarnya Habib ya, bahwa kita sekarang sudah berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Ya tentunya sebagai seorang yang ya walaupun tidak dikatakan iman besar dan tinggi ya, tapi memang pada hakikat yang sebenarnya seseorang yang beriman itu tentunya dia harus memiliki ya rasa sedih ya. Kemudian memiliki juga kerisauan, apakah dia dapat berjumpa dengan Ramadan berikutnya atau tidak. Ya, tentunya ini adalah merupakan kesedihan untuk kita semua, selain juga merupakan momen kepenangan yang nantinya di hari Idul Fitri. Nah, tetapi ini Habib, kita sekarang sedang ada di ujung daripada bulan Ramadan. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Ini kita langsung saja masuk ke dalam obrolan. Apa saja yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman ketika dia berada di penghujung daripada bulan Ramadan? Nah, Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari lagi, 2-3 hari lagi daripada bulan Ramadan, kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Karena Ramadan ini dikatakan adalah syahr ummati, katanya baginda Rasulullah SAW, yaitu bulannya umatnya baginda Rasulullah SAW. Ini bulan Ramadan. Tatkala kalimah itu terucap dari baginda Rasulullah SAW, maka dikatakan oleh para ulama wassalihin bahwa Ramadan adalah tamu agung bagi kita, bagi umatnya baginda Rasulullah SAW. Tidak ada bulan-bulan yang lain yang dikatakan tamu untuk umatnya baginda Rasulullah SAW kecuali bulan Ramadan. Sehingga para salihin tatkala masuk bulan Ramadan, mereka sambut dengan sebaik-baiknya sambutan. Mereka jamu dengan sebaik-baiknya jamuan. Begitu juga tatkala tamu itu akan meninggalkan daripada bulan Ramadan, maka dia akan pisahkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya cara memisahkan atau taudi daripada tamu tersebut. Maka dikatakan oleh para sholihin, mereka diambil daripada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini juga dikatakan sebagian syuyukh kita. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang beriman tentunya setelah dia mendirikan hak-haknya Ramadan, hak-haknya tamu itu, maka dia di dalam
menghidupkannya baik itu siang dan malam hari dengan hak-haknya Ramadan, puasanya dia kasih hak-haknya, bukan hanya yang membatalkan puasa saja gitu kan, tapi yang meningkatkan daripada amal di dalam puasa. Begitu juga di malam harinya dengan qiyamul lail, dengan khatmul Quran, dengan yang lain-lainnya, maka ini adalah tanda imannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah SAW. Dan bulan Ramadan tadi tatkala dia mendirikan daripada bulan haknya Ramadan, dia akan sedih akan ditinggalkan. Bahkan sebagian sholihin mengatakan atamanna kullal lailah lailatul qadar wa lailatul min Ramadan. Allah. Jadi sepanjang tahun itu kalau dia tahu nikmatnya Ramadan, nikmatnya tamu yang datang ini, maka dia, kalau kita kedatangan tamu yang mana tamu ini dia akan menghibur kita, dia akan menenangkan kita, maka kita akan sedih tatkala berpisah dengannya. Nah, begitu juga kaum sholihin yang sudah mendapatkan nikmatnya Ramadan, mereka sedih. Makanya di malam 21 itu kan sudah 20 malam itu. Mereka nikmat, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mereka rasakan, sehingga sebagian sholihin membuat sebuah nasyid qasidah, muadda ya Ramadan auda alaina bil ghufran. Itu kalau di Hadramut khatam pertama setelah 10 malam terakhir itu di Masjid Sayyidina Syekh Abdurrahman Segaf. Itu pertama kali. Dan di Masjid Sakran juga Sayyidina Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Segaf. Biasanya kita hadir di sana, langsung orang-orang dulu dikatakan sama Sayyidil Habib Alil Masyhur, nangis di zamannya beliau masih muda dulu, semua orang yang hadir nangis. Muada dengan nada yang sedih gitu. Ya Allah, Ramadan 10 hari lagi. Muada ya Ramadan auda alaina bil ghufran. Mereka merasakan maghfirahnya ada. Maka beliau setelah usianya di atas 80 tahun cerita, sekarang yang ahli zaman kita sekarang ini muadanya kok enggak kayak dulu lagi, enggak sedih lagi. Muada ya Ramadan. Malah senang, kayak senang gitu. Dia ketemu akhir Ramadan dengan asyik gitu ya. Jadi muada kayak semangat, kayak ngusir tamu jadinya. Betul. Harusnya dengan nada yang sedih. Atau menguatkan suara, tapi itu dengan hati yang sedih, maka dzuknya juga akan merasa sedih. Pasti terasa ya. Nah, mereka kaum sholihin seperti itu. Intinya Ramadan itu adalah tatkala dia akan habis, seolah-olah tamu atau bulan itu akan pergi dan pasti akan kembali. Dia katakan, bahkan kalamnya sebagian sholihin termasuk Habib Alil Masyhur sebelum meninggal itu, di Jumat terakhir bulan Ramadan beliau bilang Ramadan pasti kembali, tapi banyak di antara kita yang tidak kembali. Bahkan beliau salah satunya yang tidak ketemu dengan Ramadan lagi, tapi beliau mendapatkan daripada fadilah Ramadan sangat luar biasa. Oleh karena itu setiap kita harus meyakini bahwa Ramadan pasti akan kembali, tetapi apakah kita akan berjumpa lagi dengan tamu yang mulia tersebut? Semoga dengan berkahnya mereka-mereka orang-orang yang telah mendahului kita, yang menghidupkan malam-malam Ramadan, kita juga diberikan sebagaimana mereka, orang-orang tua kita, orang-orang yang sudah banyak menemui Ramadan, sinin ba'da sinin insyaallah wa awaman ba'da awam. Amin. Hayyakumullah. Masyaallah, kita diberikan penjelasan luar biasa tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin itu bersikap ketika dia berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Karena kalau boleh ikut menceritakan ya akan keadaan sekarang, bahwasanya memang orang-orang di akhir zaman ammatul muslimin di akhir zaman ini, semakin berjalan waktu dia di Ramadan, justru dia semakin meninggalkan daripada amaliyah Ramadan itu sendiri. Makanya kita lihat sufuf salah, sab-sab salat tarawih itu makin maju. Ya, orang baca Al-Quran semakin jauh, tadarus Al-Quran semakin redup, dan iktikaf yang seharusnya orang iktikaf di masjid ini dia iktikaf di mall, dia iktikaf di pertokoan. Dia himmah dan hamnya, kegalauannya, pikirannya, isi kepalanya, isi hatinya itu bagaimana dia bisa dapat THR, dia bisa dapat fulus, dia bisa makan, dia bisa senang itu dan ini. Sehingga seperti yang disampaikan oleh tadi Habib Usama itu, bahwa sebenarnya kalau Masya Allah tadi analogi juga dari orang-orang saleh, bahwa yang sebenarnya Ramadan itu
dia diistimewakan layaknya seorang tamu mulia. Kayak gitu Habib kan? Dia seperti tamu mulia, maka ketika dia datang dijamu dengan baik, dilayani dengan baik, artinya kita beramal dengan baik di dalamnya, dan ketika dia pulang kita berat berpisah dengannya karena ini tamu yang baik. Begitu juga tamu itu. Kalau misalkan kita kedatangan tamu terus kita jamu dengan baik, pasti dia akan rindu dengan kita. Rindu dengan kita, pastinya dia akan kembali. Betul. Oleh karena itu sebagian bisa kita pahami di sini bahwa tatkala kita memberikan Ramadan hak-haknya, pasti kita akan diberikan umur yang panjang untuk ketemu lagi. Betul. Amin. Dia akan kembali lagi, Ramadan tersebut akan datang kepada kita. Tapi kalau kita tidak berikan hak-haknya Ramadan, mungkin di tahun berikutnya Ramadan kembali, cuma apakah mampir dzoknya kepada kita atau tidak? Betul. Maka penting di sini bahwa kita bagaimana meningkatkan daripada khususnya di akhir malam-malam bulan Ramadan. Di situ kita tingkatkan amaliyah, baik itu iktikaf, baik itu yang lainnya seperti tilawatul Quran. Kemudian amal-amal yang di situ dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW mengajak keluarganya untuk bagaimana menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini memang momen introspeksi diri ya, muhasabatun nafs bagi kita, bagaimana kita mau menggiatkan diri dan bagaimana yang sebenarnya kita dalam bersikap. Biasanya kalau kalau ada lomba Piala Dunia atau apa misalkan, kan penentuannya di malam terakhir. Iya, final ya. Final gitu. Final enggak mungkin di awal. Betul. Begitu juga Ramadan final. Iya. Di sini dikatakan kalau orang cari Piala Dunia atau kayak apa, tapi ini Piala Akhirat. Piala Akhirat di malam-malam, apalagi Lailatul Qadar, di situ adalah penentuan bagaimana kita mendapatkan Piala Akhirat. Ya Allah, semoga ya tentunya dengan penuh rasa sedih ya, tetapi tetap kita berdoa dan mohon kepada Allah ya, semoga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Taib Habib, ya karena ini kita juga berada di penghujung podcast kita yang terakhir ya, di podcast Tanya Habib yang terakhir pada Ramadan 1446 Hijriah ini. Karena Ramadan berakhir, lalu kemudian ada satu amalan penutup atau satu ritual ya, satu ibadah penutup, yaitu Idul Fitr. Idul Fitr. Bagaimana seseorang itu menyambut Idul Fitri? Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim tatkala dia menyambut dan berjumpa dengan malam Idul Fitri dan hari Idul Fitri? Masya Allah, tatkala kita sudah sempurna di dalam Ramadan, sudah sempurna insyaallah, semoga semua amal kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ambil daripada riwayat hadisnya Rasulullah SAW mengatakan kita dianjurkan juga nantinya, bahkan setiap malam kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, atau paling tidak di penghujung atau malam atau hari terakhir di bulan Ramadan sebelum matahari terbenam ya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ini dianjurkan kita memperbanyaknya juga, menyambut satu malam daripada Syawal. Sebagian solihin mengambilnya karena apa? Karena tatkala kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagian di syarah Ratib juga Imam Al-Haddad menjelaskannya bahwa barang siapa yang membacanya maka dia akan mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajabat lahul jannah katanya. Tatkala kita menutupnya dengan memperbanyak zikir tersebut, yang mana amaliyah kita, kalau orang sudah beramal, orang sudah beramal kesehariannya, beramal amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kan Allah ridho. Iya. Bagaimana supaya amal tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya pertama, setelah yang kita lakukan adalah kita fullkan amalan yang membuat Allah ridho. Yang kedua, kita tidak atau menjauh daripada amalan yang tidak diridhoi pastinya. Kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan ridho tadi? Kita membaca zikir yang tadi, karena diambil dari hadisnya Rasulullah SAW, barang siapa membacanya insyaallah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu
penentu amalan kita di bulan Ramadan, qiyam kita di bulan Ramadan adalah kita bisa nantinya di malam 1 Syawal mendapatkan daripada mendapatkan daripada sesuatu yang baru, yaitu jaizah atau hadiah. Kalau orang sudah di malam final sudah ditentukan, maka dia akan mendapatkan hasilnya di malam pembagian hasil. Maka orang-orang yang dikatakan Idul Fitri adalah tatkala dia fitrahnya Masya Allah, dengan amaliyahnya dia akan mendapatkan daripada sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun sebagian sholihin mengatakan dia merasakan daripada yang namanya Id laisa liman labisahal jadid walakin al-Id liman ta'atuhu tazid. Dia akan bertambah ketaatannya di malam Idul Fitri. Maka dikatakan orang yang menghidupkan malam Idul Fitri ini dia akan mendapatkan daripada hati-hati yang tenang, hati-hati yang hidup daripada hati-hati yang mati. Karena apa? Karena diambil daripada hadisnya Rasulullah SAW juga, man ahya lailatul aidain ahyallah qalbah. Jadi orang yang menghidupkannya akan diberikan hati yang tenang, sehingga ibadahnya setelah itu sepanjang tahun insyaallah akan mendapatkan ladzatul iman, ladzatul kelezatan di dalam ibadah itu sendiri. Itu orang-orang yang mendapatkan daripada malam Idul Fitri dia akan rasakan. Tatkala dia sudah hidupkan malamnya, dengan bahkan sebagian sholihin mereka mengkhatamkan Quran di malam Idul Fitri. Karena ada riwayah di situ bahwa takbir, memperbanyak takbir kan dianjurkan. Takbir di malam Idul Fitri itu baik itu di jalan, baik itu di rumah, baik itu di pasar, baik itu dimanapun dianjurkan kita memperbanyak takbir. Karena di dalam takbir ini ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad bis shalah. Tapi di Idul Fitri di situ adalah mutlak dimanapun. Yang muqayyad bis shalah di Idul Adha sampai hari tasyrik. Di situ. Jadi perlu juga jangan sampai kita takbir sebelum terbenam matahari, sebelum yakin bahwa itu malam 1 Syawal. Masih Ramadan. Jadi kayak seolah-olah tamu itu masih di rumah, kita udah ngusir. Ini orang sering dari tanggal 29, Beb. Begitu sudah selesai tanggal 29, kadang dari pagi, Beb. Kadang kita tidur. Sebagian ulama mengatakan makruh. Bahkan sebagian mereka sudah nyala. Kalau sebagian sholihin indal madhab sholihin ya, tapi kalau yang ilmu zahir fi hukum adalah makruh dia. Tapi sebagian mereka sholihin, kaum sholihin di dalam madhab mereka adalah makruh mendekati haram, karahah syadid mendekati haram bahkan. Karena apa? Karena digambarkan aja kalau Ramadan itu tamu, kita sudah Masya Allah sudah kayak sudah keluar. Ini pintu ini pintu yang dikeluar nih. Kecuali sudah keluar, baru kita alhamdulillah tamu sudah bagus, sudah kita jamu, sudah itu baru takbir. Dengan mereka sudah keluar, baru kita farhan, senang dengan itu. Itu bahkan sebagian syuyukh kita mengatakan tatkala seseorang itu takbir dan dia tidak faham makna takbir tadi itu, alamat bahwa dia belum bisa memberikan hak Ramadan itu tadi, karena tidak ada dzuk. Dzuknya tidak ada. Apa istilahnya dzuk ini apa? Rasa. Rasa tidak ada anunya. Kalau kata orang anu tuh dia ada ngaknya itu. Ini Ramadan masih tamu masih di rumahnya kok. Nah itu dia makanya. Dan yang menjadi kerisauan kita bersama mungkin takbir, dia takbir, Beb, takbir keliling, tapi koplo. Ini kurang ajar ini ya, ini kurang ajar. Kayak gimana? Koplo, dung. Allahu Akbar pakai jedak-jeduk. Allah. Dzuknya Quran juga. Iya, ini maksudnya syuf Allahu Akbar. Itu ismullah ya, nama Allah. Ini nama Tuhan kita ini. Nama Allah, Rabb kita, Tuhan kita. Lalu kita sandingkan dengan sifatnya yaitu Akbar yang maha besar. Terus ente pukul dia pakai geledak geledung. Ini kurang ajar.
ini kurang ajar ini. Ini kurang ajar. Dengan segala hormat ini pada makanya semua. Dikatakan di situ di dalam bab apa namanya? Sebagian qasidah atau sebagian apa namanya? Harusnya di situ ada penempatan kayak ada ada ya Allah binadrah dia minta nadrah dari Allah, dibuat juga kayak lagu. Ada kurang pas gitu. Ya enggak apa-apa tapi bukan munasib, kurang munasib gitu. Ya dibuat pakai instrumen, ada anunya ya. Ya memang mungkin kalau boleh share dikit. Ingat dulu satu momen pernah qasidah waktu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith datang ke Lombok. Waktu itu ana datang ke beliau jalsah subuh yang di mana di Narmada. Di Narmada dia minta man binsyid. Iya. Ana angkat tangan kan. Harus disebutkan syarat itu yang 5. Ingat ana sampingnya. Iya itu betul. Dan akhirnya Habib Zain menyebutkan di antara syarat qasidah dan juga azkar dan apapun saja yang disebut ya dengan lisan, itu salah satu syaratnya adalah harus dia sesuai dengan hal yang kita qasidahkan. Kalau di majelis mati boleh qasidah, tapi qasidah tentang kematian, gitu kan? Munasib. Yang munasib. Majelis farah, majelis kebahagiaan, jangan nanti qasidah mati husnul khotimah. Orang lagi syukuran lahir. Ya, sama kayak tadi itu juga. Jadi salah satu juga yang dijelaskan bahwa apa namanya cara lahannya. Ya, nah itu harus paham lahan. Yang pertama munasib, qasidahnya itu sendiri munasib. Yang kedua lahannya juga munasib. Cara menadakannya. Munasib juga kayak tadi muada. Ya, memang kita berpisah. Muada ya Ramadan. Nah itu jadi tolong ini yang menonton, yang mendengarkan, tolonglah takbir, silahkan takbir. Tidak ada yang larang takbir. Mau takbir kelilinglah, tidak ada masalah. Tapi jangan pakai koplo, jangan kurang ajar TikTok jedak-jeduk, kurang ajar itu. Thayyib Habib, ya mungkin kita berada di ujung daripada pembahasan kita, mungkin ada satu nasihat terakhir dari antum kepada kita semua. Intinya, tatkala kita sudah menghidupkan malam Idul Fitri, jangan lupa kita harinya bahwa sholat sunnah Idul Fitri itu adalah sebagian ulama mengatakan adalah afdalnya sholat sunnah. Afdaliyah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, karena disunnahkan secara berjamaah. Banyak sholat sunnah tapi tidak disunnahkan secara berjamaah, tapi yang disunnahkan setelah sholat 5 waktu adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yang mana fadilahnya sangat besar dan dianjurkan kita untuk melaksanakannya. Kalau misalkan wanita yang tidak bisa hadir berjamaah, dia sholat di rumah walaupun cuma 2 rakaat tanpa takbir, karena takbir bukan rukun atau bukan syarat sah daripada sholat daripada Idul Fitri. Dia sholat sunnah 2 rakaat seperti biasa, tidak perlu takbir juga, yang 7 sudah kali sah. 5 kali ya. Ini itu dianjurkan, jangan sampai meninggalkan daripada sholat sunnah Id. Begitu juga dengan pakaian yang rapi, yang bersih, karena kita kembali ke fitrah. Supaya tafaulan dari segi pakaian, dari segi makanan. Yang punya harta lebih juga jangan pelit-pelit sama keluarga. Ini dianjurkan. Karena namanya Id adalah lebaran. Tidak mungkin disamakan dengan hari-hari biasa. Dianjurkan untuk baik itu dari kiswah, baik itu dari pakaian, sandang pangan lah ya. Dianjurkan. Tapi mereka sebagian sholihin tidak harus pakaian baru, tapi dikhususkan yang baju yang bagus lah ya, yang istilahnya bersih khusus dipakai lah, untuk Id. Kalau orang-orang soleh dulu gitu susah mau beli pakaian baru, susah memang. Tapi mereka khususkan tidak dipakai pakaian-pakaian yang biasa yang kesehariannya. Pakaian khusus pakaian kebesaran. Makanya bedanya Id dengan Jumat, setiap hari Jumat. Kalau Jumat itu disunahkan pakaian putih walaupun tidak baru. Tapi kalau Id yang lebih baru atau langka kita pakai walaupun berwarna ya. Jadi putihnya enggak lebih sunnahnya lebih condong kepada yang lebih rapi ya. Maka perhatian kita kepada hari Idul Fitri itu salah satu pembuktian bahwa kita Ramadan kita insyaallah menjadi amalan yang mutakabbalan. Amin. Kalau kita samakan hari lebaran dengan hari-hari biasa ya kama badakum
ta'udun. Kama bada'akum ta'udun. Ya Allah. Maka kita harus perhatian baik itu bersih-bersih diri ya, untuk harinya, bukan untuk sholatnya. Harinya itu kita muliakan, baik itu rambut, kuku, semua dirapikan. Ini untuk menyambut bahwa kita di bulan Ramadan alhamdulillah sudah kedatangan tamu tadi, dan di hari pertamanya kita sebagaimana lebaran ya, kita senang dengan sudah memberikannya tadi hak-haknya Ramadan. Dan begitu juga zakatul fitrah. Sholat saja tidak akan makbul, gimana puasanya akan makbul kalau tidak mengeluarkan zakat. Maka alhamdulillah sudah kita bahas juga di dalam bab zakat sebelumnya. Maka bagaimana kita menghidupkan pertama malamnya dan memberikan haknya hari Ramadan, hari 1 Syawal, yaitu hari Idul Fitri, dan semoga memberikan kita daripada keberkahannya hari-harinya. Begitu juga nanti kita disunnahkan puasa 6 Syawal. Baik itu langsung ataupun yang penting dapat 6 hari di Syawal, supaya kita mendapatkan fadilah yang sangat besar, seolah-olah kita puasa qayaumid dahr, ini 1 tahun penuh. Berarti kalau Ramadan 30 hari, 1 harinya di Syawal itu bernilai berapa? Kan sisanya 11 bulan berarti ya. Yang belum kita puasa. Berapa nilai satu? Kalau kita mau bagi dia 6 itu 330 berapa hari itu? Enggak. Iya. Kenapa? Seperti apa? Boleh kru 11 bantu 11 kru. bulan. 11 bulan itu berarti dibagi 6. 11 bulan tuh dibagi 6. Berarti 33-34 hari Habib. Kurang lebih. Ya. Seperti itu ya. Mana kok gregetan pengen ngitung ya. Nggak apa-apa, ini kan juga podcast otentik ya. Jadi biar kelihatan tidak dibuat-buat. Intinya setelah kita keluar daripada bulan Ramadan, makanya kaum muslimin khususnya di Kota Tarim itu mereka langsung hari kedua Syawal langsung puasa. Tatkala kita dikasih gambaran, ini loh, kalau orang membuat amal atau membuat suatu kegiatan, ini loh hasilnya, nampak gitu. Kan sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka cepat-cepat untuk bisa mengamalkannya. Kalau kita kan, masih mau keliling dulu, masih ada undangan dulu, masih. Ya, tapi jangan sampai kita tertinggal karena fadilahnya begitu besar, sehingga itu salah satu dikatakan laisal id liman labisal jadid. Lakinal id liman ta'atuhu. Dia akan taat lagi, dia akan dengar hadisnya Rasulullah tadi sallallahu alaihi wasallam tadi, dia amalkan sita Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Itu bahkan sebagian sahih mengatakan alamat-alamat benar bahwa makbulah dia di bulan Ramadan. Alamat-alamat Ramadan memang akan kembali kepadanya, memang senang dengan jamuannya. Betul. Tatkala kita tidak mengamalkan ayam usid dengan hadisnya Rasulullah SAW, alamat Ramadan itu belum puas dengan jamuan kita. Kita dibuat malas untuk berpuasa lagi gitu. Nah, maka salah satu yang dikatakan bahwa kita di Syawal nanti kita memberikan supaya kita berusaha. Dan juga jangan setiap anak sudah alhamdulillah sudah puasa, berarti Ramadan senang dengan saya. Bukan gitu juga. Bukan gitu juga. Betul. Jadi intinya supaya kita bisa terus meningkatkan daripada ketaatan kita kepada baginda Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amaliyah kita benar-benar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jazakumullah khair Habib. Masyaallah. Atas semua penjelasan antum, baik tentang bagaimana kita mengakhiri bulan suci Ramadan, dan juga bagaimana kita menyambut daripada hari Idul Fitri, mengisinya dengan amalan-amalan yang soleh, menyambutnya dengan cara yang terbaik, dengan zahir yang baik, dan juga tentunya dengan batin yang baik, sehingga insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang baik dan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir daripada podcast kita, podcast Tanya Habib.
yang dipandu oleh saya langsung Husain bin Abdul Aziz bin Agil. Kepada Sayyid Usamah bin Zaid bin Syekh Abu Bakar saya sampaikan terima kasih Habib. Jazakumullah khair sudah menemani kita dalam 4 podcast ya. Kita sudah ada duduk bersama sebanyak 4 podcast dengan berbagai macam pembahasan, insyaallah semoga bermanfaat ya. Amin. Tentunya ini manfaatnya kita harapkan untuk saya pribadi, untuk para ikhwan, untuk para pemirsa semuanya, dan insyaallah menjadi keberuntungan bagi kita semua insyaallah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup podcast ini ingin saya sampaikan juga terima kasih kepada 2 orang kru yang senantiasa memandu daripada jalan podcast ini, Bang Islah dan Bang Ihsan. Luar biasa ini. Nah, ini kalau ada kamera lagi satu ini sorot ini sebenarnya ke mereka, ini luar biasa ini. Jazakumullah khair, dan juga semua pihak yang telah membantu kita, yang telah menguatkan kita, membantu kita. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada antum semua. Jumpa lagi insyaallah di podcast yang akan datang, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan izinkan saya untuk mau bersalaman dulu dengan Sayyid Usamah. Hayakumullah. Hayakumullah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.